Ya, Cukup bervariasi ya, betul, Bram ya? Maria. Cukup unik juga begitu ya untuk melihat pergerakan IHSG hari ini, di mana melihat pergerakan IHSG di hari ini dapat dikatakan IHSG masih cukup volatile begitu Mhm, ya, Maria. Karena memang dibuka menghijau seperti yang saya katakan tadi begitu mhm. hingga mencapai highest levelnya di 6.702 poin. Level tertingginya hari ini tak lama berselang IHSG ambruk ke level 6.641 poin. Setelah itu mondar-mandir saja tuh Ya, di benar area benar benar. tengahnya begitu, dan namun dapat kita saksikan bersama di sini bahwa pada penutupan perdagangan sesi kedua hari ini IHSG mampu ditutup menguat 0,11%, tipis saja memang, dan tetap masih menjauhi level psikologisnya di angka 6.700 poin, Maria. Kalau kita bicara sentimen, semuanya kayaknya masih sentimen yang sama ya, soal ketakutan resesi, soal The Fed. Tapi apa nih yang mungkin lebih membuat kekhawatiran pasar nih hari ini, Bram? Ya, kalau kita lihat terkait sentimen yang ada yang juga membuat kekhawatiran para pelaku pasar hari ini, di mana memang beberapa hal yang mana masih menjadi momok begitu ya, ataupun menjadi perhatian para pelaku pasar adalah masih dari ancaman resesi global yang tentunya juga membayangi pasar keuangan tanah air, Maria. Mengingat pula bursa saham Amerika Serikat kalau kita perhatikan juga pun tertunduk lesu pada pekan lalu akibat dari inflasi Amerika Serikat yang kian memanas, lalu juga berdampak pada uang investor yang ikut juga menjadi kebakaran begitu, ataupun investor lebih memilih untuk meninggalkan aset-aset berisikonya. Ya, inflasi memang menjadi salah satu PR besar global ya. Kalau di Amerika Serikat ini kan konsensus para analis ekonom mengatakan hanya akan ada di 8,8% kemarin inflasinya. Tapi ternyata rilis dikeluarkan 9,1% untuk inflasi di Amerika Serikat. Itu membuat akhirnya The Federal Reserve yang tadinya 8,8% aja dia tetap akan menaikkan suku bunga acuan, dan kemudian range-nya di 50 sampai 75 basis point. Begitu keluar rilis di 9,1%, yang dikeluarkan adalah 100 basis point. Ini akan cukup berat sekali untuk Amerika Serikat karena mungkin ini adalah cara satu-satunya untuk menarik dana begitu ya, untuk masuk ke perbankan dengan bunga yang tinggi, tetapi agak PR juga untuk ongkos pemulihan ekonomi di Ya, Amerika Serikat sebenarnya. betul sekali. Kalau kita bicara terkait angka begitu yang disebutkan tadi Maria, yang mana memang peluangnya untuk mencapai 100 basis point, kita bicara juga terkait peluangnya tentu menjadi besar sekali begitu ya. Karena Mhm. memang bukan hanya inflasi Amerika Serikat saja yang meroket, tapi pasar juga sedang menantikan juga rilis data pengangguran Amerika Serikat di pekan ini, yang mana diproyeksikan mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan pengangguran, bisa kita katakan seperti itu, tentunya juga akan memantapkan lagi untuk The Federal Reserve ataupun The Fed dalam menaikkan suku bunganya dengan agresif, karena memang tingkat pengangguran Amerika Serikat terbilang masih terjaga rendah, Maria. Iya, karena ini data yang akan mengungkapkan sejauh mana para pekerja mendapatkan upah gitu. Jadi tidak ada kesalahan untuk melakukan monetary policy dengan menaikkan suku bunga karena banyak kaum pekerjanya begitu ya. Jadi tingkat penganggurannya rendah dan masih terjaga. Jadi masih cukup banyak uang yang beredar yang untuk dilakukan untuk pemulihan ekonomi. Makanya ini yang sedang dialami oleh Amerika Serikat ya. Apalagi kita juga akan berhadapan dengan eh, kita sendiri nih di domestik Ya. ya, RDG Bank Indonesia akan seperti apa? Apakah dengan kebijakan The Fed yang sudah akan menaikkan 100 basis point akan sedikit merubah stance Bank Indonesia yang sebelumnya belum menaikkan suku bunga, akan melakukan atau menaikkan suku bunga nih di bulan ini? Kita masih terus bertanya-tanya nih. Ya, dan pastinya pasar juga menantikan hal itu ya, Maria, karena Mhm. memang bukan hanya Amerika Serikat saja yang juga terkena kenaikan inflasi, karena memang tsunami inflasi juga terjadi di berbagai wilayah, zona Eropa, sejumlah negara di zona Asia juga, dan kita refleksikan ke bunga BI. Nah, memang kalau kita bicara juga terkait pandangan para ekonom dengan inflasi yang cukup tinggi, memungkinkan pula untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya. Ya. Tapi balik lagi, apakah BI juga masih memiliki instrumen lain selain menaikkan suku bunga acuan guna meredam inflasi yang ada? Karena kalau kita perhatikan juga pada beberapa waktu lalu, seperti halnya walaupun tingkat inflasi kita sudah beranjak naik, tapi BI juga masih menahan suku bunganya beberapa waktu lalu dan hanya menaikkan giro wajib minimum atau GWM perbankan dalam meredam inflasinya. Apakah ada jurus lainnya begitu selain menaikkan suku bunga acuan dari BI? Juga kita masih menantikan itu. Kita tunggu ya. Tapi sebenarnya kalau stance para ekonom dan analis, bahkan pelaku pasar, mereka sebenarnya mengharapkan kalau Bank Indonesia menaikkan even sedikit saja 25 basis point dilakukan. Karena memang ini cara satu-satunya, satu untuk menarik inflow balik lagi ke Indonesia, dan juga termasuk satu-satunya untuk meredam atau menanggulangi inflasi. Jadi harapannya sebenarnya menaikkan, tapi nggak tahu nih Bank Indonesia, nanti Ya. kita tunggu ya hasilnya akan seperti apa. Oke, kita ke CPO nih, kayaknya ada kabar baik tadi juga kita dengar dari Bu Sri Mulyani langsung ya. Betul sekali. Kalau kita bicara terkait CPO ini, betul sekali ternyata di
CPO ini ataupun sektor CPO ini mendapat angin segar. Nah, kalau kita perhatikan juga setelah pada sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan aturan baru untuk menghapus tarif pajak pungutan ekspor atas minyak sawit mentah dan juga turunannya. Kebijakan ini kalau diperhatikan juga sebagai langkah upaya dari pemerintah untuk kembali meningkatkan ekspor dan tentunya juga mengurangi persediaan yang tinggi dari CPO dalam negeri. Bisa kita lihat juga pada hari ini sejumlah emiten CPO bergerak cukup sumringah pada hari ini atau menghijau dan mengalami penguatan, Maria. Ini menarik sih sebenarnya, ini juga good news ya untuk para petani CPO karena ini termasuk salah satu lini paling bawah yang berharap sebenarnya keran dari ekspor kembali dibuka begitu dan tanpa pungutan. Karena apa? CPO ini terus berproduksi, kemudian mereka itu disimpan dalam tangki-tangki timbun yang ada masa expirednya dan ini mereka menunggu untuk bisa keluar. Agak cukup lama dan beresiko untuk yang terbuang gitu ya dari sisi tangki timbun ini. Ini agak-agak mengkhawatirkan kemarin. Jadi Bu Sri Mulyani membantu para pengusaha di industri yang besar tapi tanpa terkecuali juga para petani akhirnya cukup bernafas lega juga dengan adanya kebijakan yang diambil oleh Ibu Sri Mulyani ini nih, Bram. Ya, memang kalau diperhatikan begitu dari kebijakan yang ada betul sekali yang Maria katakan karena kalau dari pemerintah sih sudah memberikan pernyataan ya bahwa memang dari kondisi ataupun pasokan CPO dalam negeri masih aman. Kalau kita perhatikan kemarin sempat tidak aman karena memang minyak goreng melejit begitu harganya. Tapi memang masalah lain yang juga harus diselesaikan adalah harga TBS atau tandan buah segar dari petani yang kita diproduksi oleh petani kita terbilang sangat murah, Maria, ketimbang harga TBS di Malaysia. Begitu ini juga yang menjadi landasan pemerintah untuk melakukan sedikit relaksasi lah ekspor CPO agar memang harga TBS petani dapat kembali terdongkrak seperti sedia kala. Soalnya CPO ini berbicara soal ekonomi kerakyatan ya, banyak banget petani kita soalnya memang bergantung terhadap palm oil ini atau kelapa sawit. Jadi ini cukup bisa menjadi satu angin segar ya. Kita geser kali ya Bram, menanggapi CPO sudah, kita coba lihat ke sektor lain yang tampaknya menarik untuk diperhatikan ya, mungkin batu bara gitu, menarik gak sih Bram? Nah ini juga menarik sekali untuk diperhatikan karena kalau kita perhatikan juga begitu ya dari sempat kita ngobrol pada beberapa waktu lalu menanggapi juga terkait zona Eropa juga akan memasuki musim dingin begitu karena memang di sana masih ada krisis energi, Maria, di mana kalau kita perhatikan memang Indonesia diproyeksikan akan tertimpa durian runtuh dari kondisi ini karena mengacu data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, nilai akumulasi ekspor batubara ke sejumlah negara di Eropa sejak Januari hingga bulan Juni 2022 ini memang telah mencapai 249,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,74 triliun rupiah. Jadi sudah terlihat juga adanya sedikit peningkatan begitu ya dari segi ekspor batu bara ke Eropa, tapi memang kendalanya adalah kita perhatikan bersama tiap sore hujan begitu ya Maria di Jakarta sendiri dan juga berbagai daerah memang curah hujan tinggi akhir-akhir ini juga membuat ataupun kendala mempersulit penambang untuk memacu tingkat produksinya ke level yang diharapkan. Karena memang situasi cuaca nggak bisa dilawan ya, apapun yang berkaitan sama alam ya memang kita harus sesuaikan dengan apa yang ada di alam juga, yaitu adalah cuaca. Tetapi banyak sekali anggapan bahwa memang masa membarangnya batubara masih belum selesai Bram, karena level harga atau level commodity price di kisaran 300-400 US dollar per metric ton ini masih akan terus berlangsung lama. Belum lagi tadi juga Bram sempat mention soal masalah Eropa butuh pasokan dari berbagai macam negara termasuk Rusia kan di-ban. Kemudian Australia juga di sana lagi kendala cuaca juga nih. Jadi sebenarnya mereka berharap bisa ada contribute juga. Tapi kan kita tahu bahwa memang batubara kita nggak semuanya sesuai dengan standar ya. Jadi masih kalorinya masih belum begitu ya untuk bisa mencukupi kebutuhan di Eropa. Tetapi setidaknya mudah-mudahan cuaca membaik sehingga ada perbaikan juga nih untuk produksi batubara kita di dalam negeri. Iya betul sekali, Maria, kita harapkan seperti itu. Ya.